Shalom, jumpa lagi dengan channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Tahun 2025 menjadi titik balik sejarah bagi Gereja Katolik. Setelah wafatnya Paus Fransiskus, seorang gembala yang dicintai karena kerendahan hatinya, dunia menantikan siapa yang akan menjadi penggantinya. Setelah konklave yang menegangkan, muncullah nama baru yang mengejutkan banyak pihak, Paus Leo XIV. Beliau bukanlah sosok yang sering tampil di media. Beliau adalah seorang mantan misionaris yang dikenal teguh pada aturan dan memiliki tatapan mata yang tajam namun meneduhkan. Banyak yang bertanya-tanya, arah mana yang akan ia tuju? Jawabannya datang dengan cepat dan tegas. Berikut ini kita akan membahas 4 gebrakan pertama yang dilakukan oleh Paus terpilih yang memilih nama Leo XIV ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, Paus Leo XIV tidak membuang waktu. Dalam 100 hari pertamanya, ia mengeluarkan serangkaian gebrakan yang mengguncang sendi-sendi kebiasaan lama. Total ada 12 perubahan besar yang ia kanankan. Bukan perubahan kebijakan yang rumit, melainkan perubahan yang menyentuh langsung ke jantung iman dan cara hidup gereja. Perubahan-perubahan ini begitu mendasar, hingga banyak yang menyebutnya sebagai sebuah revolusi sunyi dari tahta suci. Mari kita bedah satu persatu gebrakan tersebut. Dimulai dengan 4 gebrakan pertama yang langsung menjadi berita utama di seluruh dunia. Langkah pertama Paus Leo XIV langsung menyentuh isu yang menjadi perdebatan hangat di seluruh dunia. Tanpa basa-basi, pada 12 Juni 2025, Vatikan melalui Kongregasi Ajaran Iman mengeluarkan sebuah dekrit yang ringkas, padat, dan tidak menyisakan ruang untuk interpretasi ganda. Judulnya, Clariore Lux, atau dengan cahaya yang lebih terang. Isinya menegaskan bahwa gereja, sebagai penjaga warisan Kristus, tidak memiliki wewenang untuk memberikan pemberkatan liturgis dalam bentuk apapun kepada pasangan sesama jenis. Keputusan ini bukan untuk menghakimi atau mengucilkan siapapun. Paus Leo XIV dalam pengantarnya menekankan bahwa setiap individu dengan segala pergumulan hidupnya harus disambut dengan kasih dan hormat di dalam gereja. Pintu gereja tetap terbuka untuk semua. Namun, dekrit itu membedakan antara menyambut individu dengan memberkati sebuah status hubungan. Menurut dekrit tersebut, memberkati secara liturgi sebuah hubungan yang tidak selaras dengan ajaran gereja tentang perkawinan hanya akan menciptakan kebingungan pastoral yang parah dan merusak pemahaman umat tentang rencana Tuhan bagi keluarga. Perkawinan, sebagaimana didefinisikan secara konsisten selama 2000 tahun, adalah ikatan sakramental yang tak terpisahkan antara seorang pria dan seorang wanita, yang terbuka pada karunia kehidupan. Pesan Paus sangat lugas, mengutip salah satu bagian dekrit, kasih harus selalu berjalan seiring dengan kebenaran. Adalah sebuah tindakan kasih yang keliru jika kita menawarkan sebuah jalan yang kita tahu tidak menuntun pada tujuan yang telah ditetapkan Tuhan. Tugas gereja adalah memegang pelita kebenaran itu tinggi-tinggi, bahkan jika cahayanya terasa menyilaukan bagi dunia. Bagi banyak keluarga Katolik, keputusan ini memberikan kelegaan dan kepastian. Mereka melihatnya sebagai penegasan bahwa fondasi keluarga Katolik akan terus dijaga dengan kokoh di tengah badai perubahan zaman. Ini adalah sinyal pertama dari Paus Leo ke-14, bahwa ia tidak akan ragu mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer demi menjaga kemurnian ajaran. Perubahan kedua, menjual harta gereja untuk kaum miskin. Jika gebrakan pertama adalah tentang doktrin, gebrakan kedua adalah tentang tindakan nyata yang radikal. Paus Leo ke-14 memerintahkan sebuah aksi yang belum pernah dilakukan Paus sebelumnya dalam skala sebesar ini. Beliau memerintahkan agar sepertiga dari harta benda bergerak milik Vatikan yang tersimpan di dalam rangkas dan museum yang tidak esensial untuk liturgi atau pameran utama, untuk dijual. Ini termasuk piala-piala emas murni, perhiasan-perhiasan bersejarah, dan berbagai artefak seni tak ternilai yang merupakan hadiah dari kerajaan-kerajaan Eropa selama berabad-abad. Perintahnya sederhana dan menggema di seluruh dunia. Harta sejati gereja adalah kaum miskin, bukan emas yang tersimpan di ruang bawah tanah. Kristus tidak punya apa-apa, sementara gerejanya bergelimang harta. Ini adalah sebuah skandal di hadapan Tuhan. Proses lelang dilakukan secara terbuka dan profesional oleh rumah lelang, Christie's, dan Sotheby's untuk memastikan transparansi dan hasil yang maksimal. Seluruh hasilnya, tanpa dipotong 1 sen pun untuk biaya administrasi Vatikan, dimasukkan ke dalam sebuah dana amal baru bernama Dana Tangan Tuhan, Manus Dei Fund. Dana ini memiliki statuta yang revolusioner, dikelola oleh sebuah dewan yang mayoritas anggotanya adalah kaum awam dari lembaga-lembaga amal internasional, dan laporan keuangannya dipublikasikan secara online setiap 3 bulan sekali untuk bisa diakses siapa saja. Dalam beberapa bulan saja, hasilnya sudah terlihat. Dana tersebut membiayai pembangunan 3 rumah sakit darurat di zona konflik Afrika,
menyediakan makanan dan tenda bagi puluhan ribu pengungsi di perbatasan Myanmar, membangun kembali 100 lebih gereja desa yang roboh akibat topan di Filipina, dan melunasi hutang-hutang keluarga miskin yang terjerat rentenir di Amerika Latin. Tindakan ini mengirimkan pesan yang sangat kuat, di bawah kepemimpinan Paus Leo ke-14, gereja tidak akan lagi hanya berbicara tentang kaum miskin, tetapi akan secara radikal berpihak kepada mereka, bahkan jika itu berarti harus merelakan kemegahan dan warisan duniawinya. Beliau menunjukkan bahwa kekayaan gereja tidak terletak pada benda-benda mati yang berkilauan, melainkan pada perbuatan kasih yang hidup dan nyata. Langkah ini membungkam para kritikus yang sering menuduh gereja menumpuk kekayaan, dan sebaliknya, menginspirasi banyak keuskupan kaya di Jerman, Amerika, dan Italia untuk mulai melakukan audit dan penjualan aset serupa. Perubahan ketiga, perang melawan kemewahan rohaniwan, nyambung langsung dari penjualan harta Vatikan. Paus Leo ke-14 mengarahkan perhatiannya pada gaya hidup para pelayan gereja itu sendiri. Pada tanggal 10 Agustus 2025, sebuah dekret baru yang keras dikeluarkan, berjudul Nudum Christum Nudi Sequentes, mengikuti Kristus yang telanjang. Dengan telanjang. Dekret ini secara efektif mengobarkan peran melawan kemewahan di kalangan rohaniwan. Aturannya sangat spesifik dan tidak pandang bulu. Pertama, semua rohaniwan, mulai dari pastor paroki hingga kardinal kuria Roma, dilarang memiliki atau menggunakan mobil mewah. Batasan harga mobil dinas ditetapkan separah dengan harga mobil keluarga kelas menengah. Para uskup yang sering terlihat menggunakan sedan Mercedes atau BMW diberi waktu 3 bulan untuk menjualnya, dan menggantinya dengan kendaraan yang lebih sederhana. Kedua, kepemilikan properti pribadi seperti apartemen mewah atau villa liburan oleh rohaniwan dilarang keras. Semua aset pribadi yang tidak berasal dari warisan keluarga yang jelas harus diserahkan kepada keuskupan untuk dana sosial. Konsekuensinya pun dibuat sangat jelas. Siapapun rohaniwan yang gagal mematuhi aturan ini dalam tenggat waktu yang ditentukan, akan secara otomatis kehilangan status klerikalnya. Tidak ada banding, tidak ada pengecualian. Untuk menegakkan aturan ini, Vatikan membuka sebuah alamat email khusus di mana umat awam bisa melaporkan secara anonim gaya hidup rohaniwan di paroki atau keuskupan mereka yang tidak sesuai dengan semangat kemiskinan Injil. Paus Leo ke-14 sendiri memberikan teladan. Beliau menolak pindah ke apartemen kepausan yang luas dan tetap tinggal di kamar tamu sederhana di Domus Santae Martai. Beliau juga sering terlihat hanya mengenakan jubah putih biasa tanpa hiasan apapun, bahkan saat bertemu dengan para kepala negara. Dalam sebuah homili pagi yang disiarkan oleh Radio Vatikan, beliau berkata, "Bagaimana mungkin kita berbicara tentang Kristus yang miskin kepada orang-orang yang kelaparan jika kita sendiri turun dari mobil yang harganya setara dengan penghasilan mereka seumur hidup?" Kredibilitas adalah mata uang gereja, dan saat ini kita sedang bangkrut. Kita harus mulai mendapatkan kembali kepercayaan itu, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan teladan hidup. Berita-berita tentang para uskup yang menjual mobil mewah mereka dan pastor yang pindah dari apartemen pribadi ke pastoran sederhana mulai bermunculan, memberikan secercah harapan baru bagi umat yang merindukan sosok gembala yang otentik. Perubahan keempat, kesakralan pengakuan dosa secara pribadi. Di tengah dunia yang semakin digital, di mana segala sesuatu bisa dilakukan lewat aplikasi, Paus Leo ke-14 justru menarik garis batas yang tegas pada hal-hal yang bersifat sakral. Gebrakan keempatnya adalah sebuah instruksi dari Kongregasi Ibadat Ilahi yang menegaskan kembali pentingnya dan satu-satunya cara sah untuk sakramen pengakuan dosa. Instruksi tertanggal 25 Agustus 2025 itu melarang secara total segala bentuk pengakuan dosa digital. Ini termasuk pengakuan dosa melalui telepon, panggilan video, pesan teks, email, atau aplikasi pengakuan dosa apapun yang mulai populer di beberapa negara. Alasannya sangat bersifat teologis dan pastoral. Dokumen itu menjelaskan bahwa sakramen rekonsiliasi bukan sekadar penyampaian daftar dosa. Ia adalah sebuah perjumpaan personal dan manusiawi. Kehadiran fisik antara seorang peniten yang mengaku dosa dan seorang imam yang bertindak sebagai impersona Kristi dalam pribadi Kristus adalah elemen yang tidak bisa diganggu-gugat. Kerahasiaan bilik pengakuan dosa, bisikan pertobatan, gerakan tangan imam yang memberikan absolusi, dan nasihat yang diberikan secara tatap muka adalah bagian integral dari rahmat sakramen itu sendiri. Vatikan berargumen bahwa digitalisasi sakramen ini akan membuatnya menjadi sebuah transaksi yang dingin dan tidak personal, menghilangkan dimensi penyembuhan dan perjumpaan personal dengan kerahiman Tuhan. Jiwa manusia tidak bisa disucikan lewat sinyal Wi-Fi, kata Paus Leo ke-14 dalam sebuah kesempatan. Penyembuhan membutuhkan kehadiran, sentuhan, dan tatapan mata yang penuh belas kasihan, bukan layar yang dingin. Instruksi ini memaksa paroki-paroki di seluruh dunia untuk kembali mengaktifkan jadwal pengakuan dosa secara reguler. Para imam didorong untuk lebih banyak meluangkan waktu duduk di dalam bilik pengakuan dosa, menunggu umat mereka.
Awalnya mungkin terasa kuno bagi sebagian orang, tetapi perlahan-lahan, umat mulai menemukan kembali keindahan dan kekuatan dari perjumpaan pribadi dengan kerahiman Tuhan di dalam keheningan bilik pengakuan dosa, sebuah oase spiritual di tengah gurun digital dunia modern. Demikian yang kami sampaikan 4 gebrakan yang dibuat oleh Paus Leo XIV yang mengguncang pilar keuangan, gaya hidup, dan sakramental. Dalam video berikutnya akan kami sampaikan gebrakan besar lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.